Sampurasun. Oke. Terima kasih Akang-Akang, teman-teman sudah hadir di tempat ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang aplikasi Sosios, sosios.com itu apa. Kemudian kita akan mengulas sedikit tentang token fan. Jadi token fan itu kira-kira apa, utilitasnya apa, kemudian fundamentalnya apa, terus keberlanjutannya apa. Terus mungkin nanti lebih dalam lagi kita akan membahas tentang token fan Persib. Jadi kalau misalnya bobotoh yang sudah download itu dapat apa sih? Terus ngapain sih, kan handphone kita udah penuh, terus harus daftar aplikasi lagi gitu. Terus manfaatnya apa? Nanti kita akan bahas soal itu. I will be directly to both of you to present what is the Sosios.com. Fan tokens are digital assets that provide fans with a recognized role and stake in their community, where clubs can give fan token holders access to areas within the club and the club community, and the tokens come with utility and engagement opportunities. Really, the tokens and what the Socios platform does, we're the technologies provider, we're the service provider, and we provide the app which allow our clubs to build digital communities. And when you've got a fan token, the clubs provide access with that token to engagement opportunities such as, you know, having your say and having a greater voice on fan decisions. And I know we'll talk about the polls and some of the voting opportunities later on in the presentation. But as well as that, as well as engaging with the club, you also have ways to engage with the fan community around you by checking in to watching games, by playing games, playing polls. And the more that you engage with your club and the more that fans engage through fan tokens, the more you engage with the community and with other fans, the more you build up XP and build up points that then can be used on club rewards such as VIP experiences or merchandise. So that's really what we're building in terms of our platform. But it's, you know, it's really the clubs that are the ones that bring this community to life, and obviously the fans within that are fans. Sorry, James, I will be giving the translation first before you continue. So, tadi Kang James sudah ngejelasin ya bahwa fan token itu kata kuncinya ada 3. Yang pertama, ini tuh aset digital. Yang kedua, dia memberikan akses kepada orang-orang yang memiliki fan token dari setiap klubnya. Yang ketiga, si fan token ini selain untuk nanti bisa berinteraksi langsung dengan klub, ada rewardnya, ada experience, itu juga bisa menjadi wadah untuk berinteraksi sesama teman-teman supporter klubnya masing-masing. Jadi visinya mereka tuh start dari ingin memberikan suatu wadah supaya yang namanya supporter itu bisa memberikan pengaruh lebih kepada klub melalui media yang namanya digital asset ini. Karena di dalam fan token itu nanti yang namanya fan token holder atau orang-orang yang punya fan token punya hak atau punya akses untuk bisa ikutan polling, voting, dan berbagai hal lainnya yang memang nanti disediakan melalui platform tersebut. Yeah, I think that's the summary of the James talking points. So I think Kang Karim, you will add something. I just wanted to start by echoing what James has said. Firstly, it's an absolute privilege and honour for us to be a partner of the club and to be able to speak to you all today. So thank you very much for that opportunity. The only thing I really want to add to what James said at the start of the presentation today is that we live for fans. You know, the product came from us believing that there are all these incredible fans around the world like yourselves that want to be closer to your teams. And we wanted to create a product that allowed for that. That's what we do that's what we're very excited to be doing in Indonesia. That's what we're very excited to be doing with Persib. So the whole essence of the relationship that we want to have and what we want to help
you achieve is to be closer to your team and to feel, as James said, to be more involved with this incredible football team that you support. Ya, barusan Kang Karim menjelaskan kalau Sosios ini memang udah mendunia, di seluruh dunia mereka sudah hadir, dan memang misi besarnya memberikan kesempatan kepada supporter itu lebih dekat kepada klub yang mereka dukung gitu. Dan di sini Sosios itu ya, kalau menurut bahasanya Karim ya, itu hadir sebagai wadah yang memang memungkinkan hal yang kalau secara tradisional ada sekat-sekat yang mungkin tidak bisa ditempuh. Keberadaan platform ini justru menciptakan ruang yang memfasilitasi hubungan antara klub dengan supporter itu bisa jadi lebih dekat. Sekarang kita akan mendengarkan paparan kedua dari Kang Putra. Kang Putra ini akan memberikan materi membahas tentang mengenal fan token dan manfaatnya. Terima kasih. Mangga Kang Putra. Ya, terima kasih Kang Andres. Untuk di bahan yang saya mungkin mau start dengan sedikit trivia nih. Teman-teman ada yang ingat gak? Pertama kali Persib mengumumkan kita kerjasama sama Sosios itu di tanggal berapa ya? Ada yang bisa recall nggak? Atau kalau nggak bisa tanggalnya, bulannya deh. Kira-kira di bulan apa? Ada yang mau coba tebak? April? Terlalu dini. belum dimumumkan kalau April. Juli kalau nggak salah ya? Juli telat 1 bulan. Banyak. Ya tepat, jadi memang betul. Pertama kali Sosios bersama Persib itu bekerja sama atau mengumumkan bahwa kita terus bekerja sama itu pada tanggal 8 Juni. Nah itu pada 8 Juni kita mengumumkan pertama kali bahwa kita bersama Sosios bekerja sama, dan pada waktu itu kita juga bisa mengklaim bahwa Persib itu adalah klub Indonesia pertama yang bekerja sama dengan platform sebesar Sosios. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Sosios itu ya sebelum sama Persib udah di mana-mana gitu. Bahkan termasuk kan sekarang brand ambassadornya tahu nggak siapa? Sosios tuh. Lionel Messi gitu. Jadi bisa dibayangin bahwa suatu brand dengan stature sebesar itu, mereka juga mau kerjasama dengan klub bola dari Indonesia yang juga sudah punya nama dan exposure yang juga besar. Nah, di dalam kerjasama kita ini tentunya ini bukan kerjasama yang konvensional seperti sponsorship pada umumnya ya. Kalau sponsorship pada umumnya itu kan mereka lebih banyak ke marketing and activities gitu ya. Nah, kalau dalam Sosios itu kerjasamanya tidak hanya bicara hal yang tradisional seperti sponsorship, tapi juga kita bicara bahwa akan ada suatu kegiatan bersama supporter secara langsung yang memungkinkan supporter itu mendapatkan banyak manfaat dari memiliki fan token yang nanti akan diluncurkan oleh Persib. Kalau di summarize, dibikin kesimpulan sederhananya, fan token itu memberikan 3 unsur. Yang pertama, itu adalah tools untuk fans engagement. Artinya nanti antara Bobotoh bersama Persib akan ada wadah untuk kita bisa saling berinteraksi secara langsung. Yang kedua, interaksi tersebut itu memungkinkan teman-teman untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya bisa memberikan pengaruh kepada klub. Kalau kita contoh, kita ambil Crystal Palace ya, mereka tuh terakhir bikin polling untuk menentukan apa nama yang baiknya digunakan untuk stand di dalam stadiumnya mereka. Kan kalau di Inggris tuh stadion dan miliknya mereka sendiri-sendiri ya, mereka bisa kasih nama tuh, apakah nama tribun timurnya dikasih nama legendanya misalnya, atau mereka juga bisa involve dalam kegiatan desain jersey yang mau diintroduce di musim berikutnya itu mau seperti apa, itu possible. Nah, tapi kalau kita bicara dengan Persib, tentunya juga ada koridor yang kita bisa explore sama fans. Tapi juga jangan teman-teman berharap nanti, oh berarti kita bisa dong polling siapa penggantinya Luis Milla ke depan gitu. Nah, kalau kita belum sampai segitu. Bahkan kemarin masalah Robert bukan hasil polling kok, itu memang murni evaluasi sporting aspek yang kita lakukan. Dan nanti tentunya selain polling juga akan ada rewards yang di ujung ini. Jadi kalau biasanya kan teman-teman terlibat dengan klub itu adalah on your own effort gitu ya. Teman-teman akan do something, entah itu misalnya untuk pertandingan atau beli merchandise. Nah kalau di sini justru jangan terlibat dengan kegiatan dalam fan token, teman-teman dapat reward yang tadinya biasanya teman-teman istilahnya spend sendiri. Meskipun sifatnya ini
bukan semuanya akan dapat ya, tapi akan ada undian, akan ada kayak rewards lah, atau secara bergilir diberikan kepada masing-masing orang yang memegang fan tokennya. Oke, nah ini mungkin bocoran jatuhnya nih. Ini program kita sama Sosios. Sebenarnya kalau diikat ikatannya kita sama Sosios itu, kita akan minimal menjalankan kegiatan 8 fan polling. Dan 8 fan polling itu nanti ada rewardnya bagi mereka yang udah memiliki fan token Persib. Mulai dari opportunity teman-teman dapat undangan menonton pertandingan Persib baik di kategori VIP ataupun timur sesuai dengan reward yang akan diberikan, atau kemungkinan untuk bisa melakukan yang namanya meet and greet dengan pemain. Dan juga ada potensi kalau teman-teman tertarik itu juga bisa melihat langsung latihan Persib dan berinteraksi dengan pemain Persib di lapangan pada hari saat kita menjalankan program ini. Nah ini bocoran. Kalau bisa sih bocoran ini jangan dikasih ke yang lain, biar teman-teman di ruangan ini dulu yang menikmati manfaatnya gitu ya. Oke. Nah ini ada sedikit teasers tentang fan token yang akan kita luncurkan. Bisa di play videonya. Tangan dulu boleh. Ya, jadi sama dengan slide sebelumnya, ini video juga video bocoran. Kenapa? Karena kita belum tayangin di akun resmi kita. Kita masih akan keep video ini sampai nanti tanggal tayangnya. Teman-teman dapat info duluan. Dan di sesi sore hari ini saya juga bisa kasih bocoran. Kapan sih kita akan FTO? Which is ini something yang teman-teman juga nantikan. Nah, ini summary ya. Ini sneak peek kapan kita akan meluncurkan FTO kita. FTO kita akan dilakukan pada tanggal 27 September. Dan begitu kita launching, kita akan melakukan polling pertama. Nah, terakhir, ini penutup dari saya. Mungkin ke halaman selanjutnya. Ini ada video singkat aja. Karena fan token ini kan dia basis currency-nya Chiliz ya. Nah, dari Chiliz baru kita bisa convert untuk transaksi beli fan tokennya. Stepnya jadi perlu kita jelaskan sedikit. Nah ini video men-summarize prosesnya. Mungkin silakan lihat. Itu step pertama, beli Chiliz-nya dulu. Habis beli Chiliz, baru kita masuk untuk ke market beli fan tokennya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang Putra. Jadi sangat menarik apa yang dijelaskan Kang Putra barusan. Jadi kedepannya kalau saya baca di bolanet.com, Kang Putra bobotoh Persib itu jumlahnya sekitar 22 juta katanya. Nah kalau misalnya separuhnya aja yang download Sosios kemudian daftar, itu ada sekitar 11 juta bobotoh. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Dan yang paling, kalau buat saya yang paling membanggakan adalah bobotoh akhirnya punya suara untuk menentukan pilihan mereka. Tadi misalnya untuk rancang benchnya itu seperti apa, kemudian polling ke depannya itu buat saya sih sangat menarik. Jadi intinya
bobotoh punya suara untuk menentukan masa depan klub gitu. Terima kasih Kang Putra, dan selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Kang Iqbal. Jadi industri blockchain itu sekarang sudah sudah masuk lebih dalam lagi ke dunia olahraga. Jadi nggak cuma di Persib aja, di beberapa cabang olahraga juga industri blockchain sudah masuk. Bahkan untuk penambahan stadion, mereka ya perusahaan-perusahaan kripto atau blockchain ini menginvestasikan besar-besaran, jor-joran hanya untuk memampang namanya untuk sebuah venue gitu. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi, kira-kira hubungan blockchain dengan olahraga itu seperti apa dan mungkin potensi kedepannya akan seperti apa. Mangga Kang Iqbal. Oke, Sampurasun. Halo James and Karim. Ya teman-teman di sini sebagian besar mungkin saya tahu bahwa ada yang sudah masuk di industri kripto ya sebagai trader mungkin atau sebagai investor. Jadi pemahaman soal blockchain dan kripto kita skip dulu mungkin ya. Tapi yang jelas saya di sini kita ingin menekankan bahwa Socios, Cilis dan Fan Token tuh mungkin ada di sini bertanya-tanya produk apa sih, gimana sih barangnya gitu. Yang jelas ini bukan sebuah kartu lotre, bukan sebuah ajang spekulasi judi atau aksi-aksi kejahatan seperti yang sekarang kita tahu bahwa banyak investasi bodong dan lain-lain gitu. Karena sekarang semakin marak ya. Nah, Socios, blockchain, Cilis dan Fan Token itu semua bermuara atau memiliki fundamental teknologi nama blockchain gitu ya, dan tidak akan ada Cilis, Socios dan Fan Token jika tidak ada teknologi blockchain. Nah, sebenarnya seperti yang diantar tadi oleh Kang Andres sebelum saya masuk ke materi, bahwa blockchain itu kalau kita ibaratkan fase sekarang itu masih sangat dini banget gitu ya, masih sangat early lah untuk saat ini tuh gitu. Tapi pemanfaatannya selama 8 tahun terakhir udah sangat masif ya, di sejumlah sektor sekarang sudah memanfaatkan teknologi ini gitu. Nah, coba next. Nah, ada sebuah riset dari sebuah lembaga riset di Amerika mengatakan bahwa sudah pasti semua perusahaan sekarang tuh udah konsen pada teknologi gitu ya. Hampir 55% semua konsen pada teknologi, dan salah satu pemilihan teknologi dari sebuah perusahaan atau institusi di sejumlah negara itu mulai melirik kepada blockchain gitu. Nanti kita di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan apa aja sih sektor-sektor yang sudah terancam terdisrupsi oleh teknologi ini. Next selanjutnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya nih. Hampir 70% bahkan lembaga keuangan, perbankan atau perusahaan yang jasa keuangan itu sudah tertarik dengan sebuah sistem yang disebut desentralisasi finansial atau DeFi itu. Ini sebuah pencapaian dari sebuah teknologi yang baru muda, cuman daya tariknya sudah sangat besar gitu ya. Dan bank-bank di dunia seperti JP Morgan, Goldman Sachs sudah melirik blockchain gitu. Bahkan venture capital terbesar di dunia, BlackRock, baru bulan kemarin sudah mengumumkan bahwa mereka memfasilitasi perdagangan aset kripto, Bitcoin terutama. Ini menjadi sebuah exposure yang sangat besar gitu di sebuah teknologi yang sangat baru gitu. Sebenarnya banyak ya sektor-sektor yang sudah mulai masuk ke ranah blockchain. Nah, ini yang menjadi topik hari ini adalah sports. Ini menarik nih. Olahraga itu menjadi sebuah industri yang besar di dunia gitu ya. Kita tahu bagaimana fanatisme sepak bola gitu, olahraga di dunia gitu. Bahkan industri ini menghasilkan uang yang besar gitu, dan bahkan menciptakan sebuah ekosistem yang bisa mensejahterakan sebuah negara, bahkan sebuah kota gitu. Nah, ini kita sambut baik gitu ya, Persib menjadi salah satu tim di Indonesia bahkan pertama mungkin yang mengumumkan memiliki
token dan mengadopsi blockchain, kita sangat apresiasi karena gercep gitu, maksudnya tidak menunggu sampai hype gitu, karena ketika hype mungkin Persib sudah siap gitu dengan disrupsi teknologi selanjutnya gitu. Nah, dalam sebuah industri olahraga yang paling terkenal adalah fan token, bener. Karena fan token memang salah satunya diinisiasi oleh Sios dan Chiliz sebagai aset kriptonya gitu. Selain fan token masih banyak teman-teman kita di sektor sport tuh, blockchain itu bisa bermanfaat bagi e-sport, crowdfunding. Teman-teman yang pengen punya tim sepak bola misalnya bisa menggunakan sistem crowdfunding dalam crypto. Karena membuat sebuah tim kan perlu modal kan. Nah, untuk mendapatkan modal itu teman-teman bisa membuat sebuah sistem aset kripto yang sehingga kepemilikannya bersama gitu. Itu sudah mulai di beberapa negara. Oke, next. Nah, teman-teman, kita berbicara soal crypto market ya. Berarti crypto market ini sekarang total kapitalisasi pasarnya hampir 1 triliun sekarang, 1 triliun miliar, 1 triliun dolar, sorry. Ini data jam 10 pagi tadi. Tapi karena tadi Bitcoin naik, ikut terangkat lagi pasar Bitcoin. Tadi saya lihat barusan udah 1 triliun dolar gitu. Luar biasa, ini baru 8 tahun sudah 1 triliun. Dan sekarang emas yang udah berabad-abad 11 triliun kapitalisasi pasar emas tuh. Bitcoin, kripto yang baru berapa 10 tahun sudah hampir 10%-nya gitu ya. Nah, jumlah token yang ada di seluruh dunia ini yang bisa diperdagangkan tuh ada 20.900. Selanjutnya, nah kita lebih spesifik kepada sport token. Jadi dari 20.000 token itu di breakdown lagi, ternyata ada 78 token yang utilitasnya adalah olahraga gitu ya. Ada 78 dan total capital market cap-nya adalah sekitar 1,4 miliar dolar. Jadi dari antara semua token olahraga, fan token itu kapitalisasi pasarnya 1,4 miliar dolar. Ini lumayan bagus gitu ya. Next. Nah, teman-teman mungkin juga tahu bahwa sekarang klub-klub raksasa Eropa, Amerika Latin, bahkan Asia sudah mengadopsi blockchain sebagai underlying salah satu bisnisnya gitu. Kita tahu ada Manchester City, ada AS Roma, dan di Indonesia ada Persib Bandung. Ini menjadi sebuah alternatif bisnis di industri olahraga dan sepak bola gitu ya, dengan tokenisasi ini. Oke, next. Nah, sebenarnya tadi udah dijelasin sih apa manfaat dan apa sih kegunaan fan token itu. Cuman yang harus kita tekankan bahwa setiap kepemilikan token itu teman-teman pasti memiliki sebuah manfaat gitu ya. Tadi manfaat dari platformnya sudah dijelaskan. Tapi yang jelas karena token ini adalah sebuah aset digital yang memiliki nilai dan menjadi sebuah alternatif investasi sekarang, teman-teman mungkin tahu sekarang banyak yang berinvestasi selain di saham, selain di emas juga di aset kripto, dan fan token bisa menjadi salah satu pilihan investasi teman-teman gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu teman-teman sekaligus gitu ya, sekaligus mendukung, sekaligus teman-teman mendapat sebuah benefit dari kepemilikan token itu. Ibaratnya gini, kalau saya membeli Bitcoin itu karena alasan investasi kok gitu ya. Tapi ketika teman-teman yang apalagi bobotoh memiliki token Persib, ya artinya teman-teman selain memiliki pride, memiliki kebanggaan ketika memiliki token itu dan mempunyai hak utilitasnya, juga memiliki nilai investasi. Nah, cuman teman-teman yang belum atau yang baru mau masuk investasi di aset kripto jangan terburu-buru, tetap harus melakukan riset yang dalam, karena investasi di aset kripto ini berbeda dengan investasi di yang lainnya gitu ya. Meskipun ada yang bilang sekarang pasar saham pun sama, volatilitasnya sama dengan pasar kripto. Tapi yang jelas ini sangat masih kategori aset resiko gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar jernih dan harus banyak riset sebelum masuk ke investasi, terutama investasi ya, dengan alasan investasi di aset kripto. Itu aja mungkin teman-teman pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian.